Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Diksus. Oh iya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Jadi, pada konten Diksus kali ini kami akan bahas terkait materi perpajakan yaitu PPh pasal 22. Nah, sebelumnya apakah kalian udah pada tahu PPh pasal 22 itu apa? Udah pada penasaran ya? Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan perdagangan barang. Dapat diartikan bahwa PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Selanjutnya, ada tarif dan pemungut PPh Pasal 22. Nah, yang pertama itu pengenaan PPh Pasal 22 terhadap impor dan ekspor. Nah, ada ketentuan untuk impor, yaitu yang pertama yang menggunakan angka pengenalan impor dikenakan tarif sebesar 2,5% dikali dengan nilai impor. Nah, yang kedua yang tidak memiliki angka pengenal impor dikenakan tarif sebesar 7,5% dikali dengan nilai impor. Nah, di sini ada penjelasan nilai impor itu merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk, yaitu CIF ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Selanjutnya, ketentuan untuk ekspor yang dikenakan adalah untuk komoditas tambang. Nah, seperti tambang batu bara, mineral logam maupun bukan logam, yakni dikenakan tarif sebesar 1,5% dikali dengan nilai ekspor. Nah, untuk impor dan ekspor sendiri, ini yang memungut adalah Bank Direktorat Bea Cukai, yakni Bank Devisa. Selanjutnya, untuk tarif yang kedua, yakni pengenaan PPh Pasal 22 terhadap pemerintah BUMN atau BUMD dikenakan tarif sebesar 1,5% dikali dengan harga pembelian, ini tidak termasuk dengan PPN. Nah, yang memungut sendiri merupakan bendahara pemerintah. Namun, di PPh Pasal 22 untuk pemerintah ini ada yang dikecualikan, yakni pengenaan PPh Pasal 22 terhadap pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang berkenaan dengan yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah, bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah. Nah, ini tidak dipungut PPh Pasal 22. Selanjutnya, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yakni BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak sebesar 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Nah, ini juga tidak dipungut PPh Pasal 22. Selanjutnya yang ketiga, yakni pengenaan PPh Pasal 22 terhadap hasil produksi untuk komoditas tertentu. Nah, untuk masing-masing tarifnya, yakni yang pertama untuk kertas itu sebesar 0,1%, selanjutnya untuk semen itu dikenakan sebesar 0,25%, selanjutnya baja dan farmasi 0,3%, dan yang terakhir untuk otomotif sebesar 0,45% dikali dengan dasar pengenaan pajak tidak termasuk PPN. Selanjutnya yakni pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul.
Nah, ini dikenakan PPh pasal 22 yang ditetapkan dengan tarif sebesar 0,25% dikali dengan harga pembelian. Nah, ini juga tidak termasuk PPN dan yang memungut adalah pembeli. Lalu selanjutnya PPh pasal 22 yang dikenakan atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan angka pengenal impor dikenakan tarif sebesar 0,5% dikali dengan nilai impor. Lalu selanjutnya tarif PPh pasal 22 untuk penjualan barang mewah seperti kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Nah, ini dikenakan tarif sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita beralih ke contoh soal. Nah, di sini ada PT Dikses Karsa yang merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan sayuran dalam kemasan berkualitas tinggi. Bahan baku kertas diperoleh dari pedagang pengumpul, hasil pertanian, dan terdapat beberapa bahan yang harus diimpor dari luar negeri. Nah, untuk keperluan impor, PT Dikses Karsa telah memiliki angka pengenal impor. Nah, penjualan produk dilakukan melalui distributor atau agen serta dilakukan penjualan secara langsung ke konsumen. Berikut ini adalah laporan keuangan tahun 2023 beserta penjelasan dari penjualan dan harga pokok penjualan dari PT Dikses Karsa. Nah, di sini merupakan penjelasan untuk penjualan. Yang pertama, penjualan ke BUMD yakni perusahaan daerah air minum dengan harga Rp1.500.000 dan yang kedua, penjualan ke Departemen Perindustrian RI sebesar Rp119.880.000 tidak termasuk PPN dan yang ketiga, penjualan ke Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1.800.000 dan yang keempat, penjualan ke PT Telkom yang termasuk perusahaan BUMN dengan harga Rp16.650.000 dan yang kelima, penjualan ke agen tunggal sebesar 2 miliar dan sisanya merupakan penjualan ke konsumen perorangan. Nah, di sini ada penjelasan terkait harga pokok penjualan. Dalam harga pokok penjualan ini antara lain juga termasuk yang pertama, pembelian plat baja sebagai bahan kemasan produk dari PT Himasi sebesar 200 juta dan selanjutnya pembelian bahan baku berupa hasil pertanian dari pedagang pengumpul di beberapa daerah yakni sebesar 1.600.000.000 dan yang terakhir impor bahan penolong dari Jepang sebanyak 2 kontainer dengan harga beli 10 juta dengan biaya angkut 5%, tarif bea masuk 10% dari harga beli. Selanjutnya untuk soalnya, hitunglah PPh pasal 22 berdasarkan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh PT Dikses Karsa. Nah, di sini ada jawabannya beserta penjelasannya. Nah, yang pertama, pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan ke BUMD yakni perusahaan daerah air minum dengan harga Rp1.500.000. Di sini penjualan ke pemerintah itu tidak dipungut ya teman-teman, dikarenakan penjualan yang dilakukan ke BUMD itu kurang dari 2 juta. Nah, artinya masuk ke dalam pengecualian dari pengenaan PPh pasal 22. Dan yang selanjutnya, penjualan ke Departemen Perindustrian RI yakni sebesar Rp119.880.000 tidak termasuk PPN. Nah, untuk penjualan ke pemerintah RI di mana dikenakan tarif sebesar 1,5% dikali dengan harga jual terhadap PT Dikses Karsa. Nah, untuk perhitungannya sendiri, tarif dikali dengan harga jual yakni 1,5% dikali dengan 119.880.000 yakni dengan hasilnya Rp1.798.200.
Nah, jadi PT Dikses Karsa dikenakan PPh pasal 22 sebesar Rp1.798.200 dan dipungut oleh bendahara pemerintah. Dan yang ketiga, penjualan ke PT Telkom BUMN dengan harga Rp16.650.000 termasuk PPN. Nah, untuk perhitungannya sendiri, yang dikenakan adalah harga jual di dalamnya yang tidak termasuk PPN. Jadi, yang pertama adalah kita menghitung berapa harga jual ke PT Telkom yang tanpa PPN. Nah, cara perhitungannya sendiri yakni 100/111 dikali dengan harga jual yang termasuk PPN, yakni Rp16.650.000, dengan hasilnya yakni sebesar 15 juta. Nah, jadi PPh pasal 22 yang dikenakan adalah 1,5% dikali dengan 15 juta dengan hasil 225.000. Nah, jadi PPh pasal 22 yang dikenakan terhadap PT Himasi Karsa yakni sebesar 225.000 yang dipungut oleh bendahara pemerintah. Nah, selanjutnya adalah pembelian plat baja sebagai kemasan produk dari PT Himasi sebesar Rp200 juta. Nah, untuk perhitungannya yakni tarif dikali dengan harga pembelian, tarifnya adalah sebesar 0,3% dikali dengan Rp200 juta. Nah, dihasilkan PPh pasal 22 sebesar Rp300.000. Jadi, PT Dikses Karsa dikenakan PPh pasal 22 sebesar Rp300.000 yang dipungut oleh PT Himasi. Nah, selanjutnya pengenaan PPh pasal 22 terhadap pembelian yang dilakukan oleh PT Dikses Karsa, yakni pembelian bahan baku berupa hasil pertanian dari pedagang pengumpul. Nah, di beberapa daerah yakni sebesar Rp1.600.000.000. Nah, untuk pembelian terhadap pedagang pengumpul ini dikenakan tarif sebesar 0,25%. Nah, dengan cara perhitungannya yakni 0,25% dikali dengan harga beli yakni sebesar Rp1.600.000.000. Di sini hasilnya sebesar Rp4 juta. Nah, jadi karena pembelian ke pedagang pengumpul yang memungut adalah pembeli. Nah, dengan demikian PT Dikses Karsa memungut PPh pasal 22 sebesar Rp4 juta atas transaksi pembelian bahan baku tersebut. Selanjutnya PPh pasal 22 untuk impor bahan penolong dari Jepang yakni sebanyak 2 kontainer dengan harga beli 10 juta, biaya angkut 5%, tarif bea masuk 10% dari harga beli. Nah, ini merupakan pengenaan pajak atas impor. Rumusnya tarifnya 2,5% dikali dengan nilai impor. Nah, nilai impor sendiri yakni harga beli ditambah biaya angkut ditambah tarif bea masuk. Nah, harga beli sendiri 10 juta ditambah 5% dikali 10 juta, tarif bea masuk 10% dikali 10 juta. Berarti 10 juta ditambah 500.000 ditambah 1 juta dengan nilai impornya jadinya itu 11.500.000. Jadi PPh pasal 22-nya yakni 2,5% dikali dengan 11.500.000 yakni hasilnya Rp287.500. Jadi sekian ya teman-teman untuk penjelasan dari contoh soal beserta PPh pasal 22-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naila Zahra Nurrahmi selaku panitia Dikses periode 2022-2023 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia yang terlibat dalam proses pembuatan konten Dikses kali ini, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penonton setia konten-konten Dikses kali ini. Semoga dengan adanya konten Dikses ini dapat membantu dan memberikan pengetahuan serta ilmu yang lebih luas dan tentunya sangat bermanfaat bagi para sobat akuntan yang ada di seluruh Indonesia.
kami seluruh panitia Dikses merasa sangat bahagia karena konten-konten kami selama ini mendapatkan respon yang baik dan antusias yang tinggi dari para penonton setia Dikses. Semoga kedepannya Dikses dapat menghasilkan konten-konten yang bermanfaat dan lebih menarik lagi, serta tentunya lebih baik dari sekarang. Kebersamaan itu seperti permulaan, menjaga kebersamaan adalah kemajuan, dan bekerja bersama merupakan keberhasilan. Kutipan motivasi tersebut sesuai dengan perjuangan seluruh panitia maupun pihak-pihak yang terlibat dalam konten video dari awal sampai berakhirnya Dikses. Karena di sini kami selalu bekerja sama dengan baik, saling menyampaikan opini, ide, dan membantu satu sama lain, serta tentunya selalu menyisipkan rasa semangat dan antusias yang tinggi dalam membuat konten video Dikses. Dengan begitu, maka kami bisa mewujudkan tujuan utama kami, yaitu dapat mempersembahkan konten-konten yang menarik, bermanfaat, berkualitas, dan tentunya dapat menambah pengetahuan serta ilmu kepada seluruh sobat akuntan dan para penonton setia Dikses. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian terhibur dengan konten Dikses periode 2022-2023 kali ini? Dari pembahasan laporan keuangan sampai pembahasan PPh 22 tadi, mungkin ini hanya sebagian kecil dari konten Dikses kali ini. Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru selanjutnya dari kami ya. Sebelumnya, saya minta maaf kalau dari awal sampai akhir ada salah dalam menyampaikan kata. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe sekarang juga ya teman-teman. Iya, aku ada pantun nih. Di jendela ada burung cendrawasih, berkicau nyaring bunyinya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada Dikses selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.